saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi. Dan hari ini kita masih bahas tentang topik-topik di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, ada banyak topik yang kita bisa bahas dan kita akan melanjutkan untuk topik yang sebelumnya. Nah, dalam topik kemarin kita bahas tentang masalah makan darah. Boleh enggak kita makan darah? Dan saya berjanji untuk buat video berikutnya terkait dengan makan binatang halal haram. Bolehkah kita makan binatang haram? Dan hari ini nanti saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana kita bersikap dalam konteks kita perjanjian baru dalam konteks sekarang ini terkait masalah makan-memakan. Bolehkah makan darah? Bolehkah makan binatang haram? Nanti kita akan lihat nanti kira-kira seperti apa. Iya, seperti itu. Dan di situ nanti posisi saya juga akan saudara bisa lihat apakah saya bisa makan binatang itu ataukah tidak dalam konteks nanti ada dasar-dasar Alkitab yang akan saya jelaskan. Ya, saya rasa itu dan mari kita akan bahas hari ini yaitu binatang halal dan binatang haram. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu dalam topik ini. Ya. Hari ini yang dibahas adalah binatang halal dan binatang haram. Nah, saudara, terkait dengan binatang halal dan binatang haram, memang banyak orang sekarang masih tetap tidak makan sembarangan. Apalagi binatang-binatang haram yang dalam konteks PL itu tidak diizinkan dimakan, dan orang pun tetap dan bahkan dalam konteks tertentu makan daging orang tidak mau seperti itu. Mari kita akan lihat lebih jauh. Nah, pada awal penciptaan manusia bahwa Tuhan memang mengizinkan, nah kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, bahwa manusia pertama waktu berada di Taman Eden itu makan buah-buahan. Nah, di sini buah-buahan. Nah, seperti itu. Lalu dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, di sini dikatakan ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Masih tetap sama Jadi kalau kita lihat di sini tetap tumbuhan sih. Kalau tadi buah, sekarang semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Di sini menjadi tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi ada perubahan, bukan perubahan sih tadi buah, sekarang tumbuh-tumbuhan. Bagaimana selanjutnya? Nah, Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4. Kalau kita lihat di sini, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya kepadamu, supaya seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, jangan kamu makan. Jadi di sini ada perubahan lagi. Yang pertama buah, lalu tumbuh-tumbuhan, lalu pasal 9 ini segala yang bergerak, berarti binatang-binatang boleh dimakan dalam konteks ini. Nah, ini awal-awal dari manusia. Jadi pertama makannya buah, lalu tumbuh-tumbuhan boleh, lalu yang ketiga sekarang adalah segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini zaman Nuh Lalu bagaimana dengan binatang halal dan binatang haram? Sebenarnya sejak zaman Nuh, Kejadian pasal 7 ayat 2, di sana sudah dijelaskan adanya binatang haram dan binatang halal.
Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Iya. Jadi kalau kita lihat memang nanti peraturan binatang halal, binatang haram itu memang ada di kitab Imamat zaman Musa. Tetapi jauh sebelum Musa, ya, sebelum Taurat ada, yaitu zaman Nuh, itu sudah ada di sini penetapan tentang binatang haram dan binatang tidak haram. Iya, seperti itu. Ini zaman Nuh ya, seperti itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi di sini ada binatang tidak haram dan burung ya tidak haram. Berarti ada burung yang haram, ada burung yang tidak haram. Ada binatang yang haram, ada binatang yang tidak haram. Ya, seperti itu dalam konteks ini masih Nuh ya. Mari kita akan lihat sekarang terkait dengan Taurat, yaitu apa itu binatang halal dan apa itu binatang haram. Dasar yang dipakai itu adalah Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47. Ini ayat yang sangat panjang, tapi saya perlu membaca supaya kita memiliki gambaran tentang binatang haram dan binatang halal. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Ya, unta tidak boleh ya. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu haram bagimu. Unta, kuda, juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram pelanduk ya. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Ini pelanduk, kelinci, babi hutan. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Nah, sekarang ya ada di dalam air ya. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itu semua yang boleh kamu makan. Bersirip dan bersisik. Tetapi segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik atau tidak bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Tidak bersirip dan tidak bersisik. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Nah, sekarang burung ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ya, burung apa? Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, elang, sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undang,
burung ering, burung ranggung, bangau, ya, menurut segala jenisnya, meragai, dan kelelawar. Wah, kelelawar nggak boleh juga. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap, bersayap, dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan, diantaranya belalang. Di sini belalang gambar, belalang kunyit, belalang padi. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu. Setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya. Ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap berkeriap di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Dan landak, biawak, bengkarung, siput, bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang itu sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu, apa saja atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Memang kalau kita lihat tadi ya sepertinya memang ada beberapa yang dikasih ya istilahnya itu contoh yang jelas. Misalnya tikus, landak, tapi beberapa kayaknya yang tadi bertelapak, tadi tidak diberi contoh ya, seperti itu. Tiga-tiga, kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu ya, belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal ini segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis. Segala minuman dan seterusnya. Kalau bangkai seekor dari binatang itu jatuh dan seterusnya, ya saya rasa ini ya bangkai dan masih bangkai lagi. Nah, mari kita lihat ini masih bangkai 37, 38, ya masih sama, iya. Kayaknya ya, kalau bangkainya kena itu otomatis semua jadi najis ya. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah kamu makan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan kaki empatnya, keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ini kasih contoh yang jelas ini. Ini binatang apa ini yang merayap dengan perut atau ular? Tidak ada contoh ya. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriap. Janganlah kamu menajiskan diri dengan semuanya itu sehingga kamu
menjadi najis karenanya. 44 menjadi hal yang penting. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Yang terakhir, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriak di atas bumi. Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, jadi saudara sekalian, ini dasar yang dipakai ya, dalam kitab Perjanjian Lama untuk menunjukkan binatang-binatang yang boleh dimakan dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang-binatang yang dianggap haram dan binatang-binatang yang dianggap halal atau bisa dimakan. Nah, ini kayaknya tadi ya. Wah, ini segala macam babi, ini apa? Rabbit, kelinci, dan seterusnya. Mengapa dilarang makan binatang haram? Ya, kenapa kok dilarang? Nah, kenapa dilarang? Apa maksud Tuhan dibalik melarang memakan binatang-binatang, bahkan memegang bangkainya pun? Nah, saya ambil dari Matthew Henry, di mana dalam tafsiran dan bukunya memberikan beberapa alasan. Ya, beberapa alasan. Cuma memang nanti kita akan lihat saudara boleh setuju atau tidak. Ini hanya sebuah pendapat. Nanti saudara boleh setuju atau tidak. Yang pertama, karena binatang-binatang itu tidak sehat untuk dimakan. Mengapa dilarang? Karena tidak sehat. Misalnya babi. Ya. Jadi ini alasan, mungkin alasan kesehatan ya. Gitu. Nah, saudara boleh setuju, boleh tidak sih. Ini menurut Matthew Henry ya dari penafsirannya, karena kenapa dilarang? Karena binatang itu tidak sehat untuk dimakan. Ya, seperti itu. Karena digunakan oleh bangsa-bangsa kafir sebagai persembahan untuk dewa mereka. Ya, sehingga itu dilarang. Ini ya, memang kalau kita lihat waktu itu memang bangsa-bangsa di Timur Tengah banyak memberikan persembahan. Bahkan sampai mempersembahkan anak. Ya, itu kan. Di Israel pun banyak memberikan persembahan. Nah, ini menurut Matthew Henry, karena digunakan bahasa-bahasa kafir sebagai persembahan untuk dewa mereka. Yang ketiga, khususnya untuk burung-burung, ada yang dilarang karena merupakan burung pemangsa. Tuhan mendidik bangsa Israel supaya membenci yang barbar dan kejam. Ya, memang menurut saudara, saya nggak tahu, saudara setuju nggak? Karena binatang itu suka menyendiri. Ya ini kayaknya nggak masuk akal. Ya ini hanya sebuah tafsiran saja. Karena binatang-binatang itu makan makanan yang menjijikkan. Tadi kan menjijikkan begitu ya. Kenapa itu haram? Karena termasuk binatang merayap melata, binatang yang merayap mirip dengan ular. Salah ini saya, ulang. Ular yang dikutuk dalam Kejadian pasal 3, oleh karena itu dilarang untuk dimakan. Yang ketujuh, supaya bangsa Israel belajar bahwa Allah berhak melarang atau memerintah apapun. Dan supaya bangsa Israel belajar taat. Tak peduli apapun alasan Allah untuk melarang atau memerintah sesuatu, untuk menguji ketaatan bangsa Israel, dan supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka hidup di bawah otoritas Allah.
Ya, itu beberapa alasan dan memang kadang itu dipakai, alasan kesehatan lah, alasan karena binatang-binatang itu dipakai untuk persembahan bangsa-bangsa kafir lah dan seterusnya. Tetapi di dalam Imamat pasal 11 sebenarnya ada alasan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu pada pasal 11 ayat 44 sampai 45. Oleh karena waktu membaca tadi, nah ini penting. Alasannya yaitu untuk membedakan dan memisahkan bangsa Israel dari bangsa lain. Dalam Imamat pasal 44 sampai pasal 11 ayat 44 sampai 45 tadi dijelaskan bahwa Allah itu kudus dan Allah menginginkan supaya bangsa Israel juga kudus. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini sebenarnya mengapa mereka dilarang? Ya, karena Allah menginginkan supaya bangsa Israel itu tetap menjaga kekudusan karena Allah sendiri adalah kudus. Memang secara umum binatang-binatang itu dipakai kan di bangsa-bangsa lain gitu. Dengan melarang orang Israel ya makan binatang itu secara ini berarti memang orang Israel akan sulit ya berbaur dengan bangsa-bangsa yang makan binatang-binatang itu. Jadi intinya di dalam bagian ini kalau dilihat dari Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45 ya pasal 11 44 ayat 44 sampai 45 jelas di sana untuk menjaga kekudusan. Karena apa? Allah kudus menginginkan supaya bangsa Israel kudus. Ya, seperti itu. Bagaimana kitab perjanjian baru? Dalam kitab perjanjian baru tidak ada larangan tentang makanan sebenarnya. Hal makanan itu kalau kita lihat itu termasuk dalam seremonial law ya yang sebenarnya dalam satu konteks tertentu para ahli katakan tidak berlaku. Walaupun begitu orang percaya memang tidak boleh menjadi batu sandungan karena masalah makanan. Ada ayat-ayat yang memperbolehkan orang percaya makan makanan yang dianggap haram dalam kitab perjanjian lama. Pertama, Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semuanya makanan, menyatakan semua makanan. Ya ini saya ambil dari Markus ya. Jadi yang menajiskan itu bukan yang masuk. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Karena apa? Ya, masuk perut dibuang ke jamban. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini seperti itu. Tapi yang menajiskan itu apa yang ya, keluar dari mulut. Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16, saya cuplik 14 15. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram yang tidak tahir. 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Iya. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh. Karena waktu itu Petrus kan disuruh makan kan itu. Roma pasal 14 ayat 14 ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, soal kebenaran. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, memang
sepertinya ada penekanan bahwa ya tidak ada makanan yang menajiskan. Gitu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 15, kita ambil ayat 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi tidak ada sesuatu yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu telah dikuduskan oleh firman Allah. 15 ayat 11. Matius ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, tadi ya. Jadi bukan apa yang masuk, tapi yang keluar. Ya. 1 Korintus 6 ayat 12-13, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Jelas ya? Segala sesuatu halal bagiku. Makanan. Kesimpulannya apa? Ya. Nah, ini kesimpulan ini pendapat saya ya. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita sebagai orang percaya boleh makan makanan yang ada. Ya. Sesuatu halal. Apabila dilakukan dengan ucapan syukur ya tadi. Namun, nah ini ya, jangan menjadi batu sandungan. Nah ini yang penting. Boleh sih. Kalau saya ditanya, boleh nggak Pak makan misalnya ya yang dianggap haram di PL gitu ya. Ya. B1, B2, B3 gitu ya. Ya itu saya rasa boleh gitu menurut saya ya. Darah boleh lah. Tapi yang terpenting jangan menjadi batu sandungan. Jangan kau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya. Jadi posisi saya seperti itu kalau saya ditanya ya. Nah, kalau di dalam PB beda dengan di dalam PL menurut saya ya. Jadi ayat-ayat sudah menjelaskan bahwa bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Gitu ya. Asalkan didoakan dalam nama Yesus dengan ucapan syukur semuanya ya halal. Ya, itu posisi saya. Saudara boleh sama, boleh tidak. Bagi saya yang penting jangan menjadi batu sandungan. Nah itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan binatang halal, binatang haram. Dalam konteks ini, bolehkah kita makan binatang haram yang dianggap haram dalam kitab APL seperti itu ya. Ya, jadi itu terkait dengan posisi-posisi. Memang sampai sekarang kan masih ada misalnya ya maaf untuk teman-teman dari Advent kan nggak makan daging sampai sekarang ya. Ya, itu menurut mereka. Tapi bagi saya ya kita makan daging boleh lah. Makan daging boleh ya. Lele boleh. Belum boleh lah ya gitu. Iya, jadi boleh dengan rasa ucapan syukur. Tapi yang penting sekali lagi itu tadi jangan menjadi batu sandungan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk saudara sekalian. Terima kasih banyak untuk ya perhatian saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya rasa cukup untuk hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan topik-topik lain terkait dengan topik-topik PL. Ya, kemarin sudah makan darah, binatang halal, binatang haram. Nanti kita akan lihat. Ada topik yang
Ya teman-teman, misalnya ini yang permintaan itu adalah poligami. Ya, bolehkah orang Kristen poligami? Karena kalau di dalam PL itu kan poligami luar biasa ya. Ya. Orang yang hebat pun, Daud pun poligami. Abraham, istrinya lebih satu. Apalagi Salomo, wah istrinya banyak. Ya, nanti saya harap minggu depan saya bisa bahas khusus untuk ya bagaimana dengan poligami. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.